Misalnya Nabi bersabda, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan isya. Apa hubungannya dengan masalah kemunafikan? Karena subuh, isya itu pelaksanaannya di waktu masih gelap. Ini loh, buat saat ini loh. Waktu masih gelap kan, subuh itu kan awal hari masih gelap. Isya itu sudah gelap, sudah bergelap. Nah, orang munafik itu kan suka beramalnya mek ketok. Nek ra ketok ya rasa teper apa-apa ora ono. Nah, karena itulah maka Nabi memberikan motivasi yang nglakoni sholat itu orang merbet orang wong liya, enggak karena itu diakui, dianggap. Tapi memang begitulah orang munafik melakukan amal-amal Islam itu hanya untuk ya mendapatkan penilaian manusia saja. Ya, kira-kira subuh halaisa rapat kok ya ora sing ngono kok. Maka bagi orang munafik maka berat untuk melakukan itu. Ya, ini konteksnya begitu, misalnya sholat subuh dan isya. Ya, sholat asar konteksnya karena ini seringkali terlewat karena seseorang di waktu biasanya istirahat dari kesibukannya. Nah, jadi untuk konteks sekarang gimana sih? Yang tadi isya dan apa tadi? Ya tetap nanti ada dalil lain yang menguatkan itu. Misalnya barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat semalam penuh. Ada dalil lain juga menguatkan pentingnya sholat ini. Sehingga motivasinya memang bukan pengakuan orang, tapi balasan dari Allah. Barang siapa memberikan sholat isya berjamaah, dia seperti sholat separuh malam. Itu menguatkan agar motivasinya adalah balasan dari Allah, bukan anggapan atau penilaian dari manusia. Artinya tetap relevan, bukan semata-mata ketok karo ketok tidak. Tapi problem penghormatan atau penilaian itu ikhlas kepada Allah. Inti masalahnya, nah ikhlas itu kan kapan saja relevan. Ya. Jadi masalah ketok ketok lampu pora itu hanya sarana. Ya. Bisa berubah dulu dan sekarang, tetapi yang tetap itu adalah masalah motivasi dan niat. Allah a'lam. Silakan. Ya. Mik. Ya. Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Bukan langsung sholat subuh yang disebut, tapi Quran al-Fajri. Terus pertanyaan itu? Pertanyaannya itu sholat subuh kok disebut Quran Fajri. Dan kebetulan di sini ada kalimat inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Ya. Ayat 78 di Surah Al-Isra 117 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi. Perhatikan ya itu. Laksanakan sholat, dirikanlah sholat liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir. Sejak matahari tergelincir dari posisi tengah tergelincir berarti sholat zuhur. Sejak tergelincir sudah masuk waktu. Ila ghosaqil lail, sampai gelapnya malam. Ada zuhur, asar, maghrib, isya. Gimana? Dari mulai tergelincirnya itu mulai zuhur sampai gelapnya malam, berarti kan mencakup setelah zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sudah disebut zuhur, asar, maghrib, isya. Terus wa Qur'anal fajr. Nah, itu mesti dimaknai subuh dan bacaan di waktu fajar. Maka Quran al-Fajr, bacaan di waktu fajar berkaitan dengan aqimis sholat tadi. Itu mami tafsirnya atau apa? Oh berarti Quran al-Fajr ini adalah sholat subuh. Kata nih.
Kenapa nggak disebut langsung sholat subuh dan sholat subuh? Disebut dengan Quran al-Fajr. Ya, karena bacaan di waktu subuh itu kan dikeraskan. Ya. Dan bacaan subuh ini karena di saat sholat subuh itu bacaan dijaharkan. Ya, maka disebut Quran al-Fajr. Nah, jadi kenapa ini dimaknai sebagai subuh? Karena memang perintah pokoknya sejak awal ayat adalah sholat. Maka Quran al-Fajr harus dipahami sholat subuh. Gitu ya. Nah, terus di kalimat berikutnya tuh keutamaan sholat subuh itu ditekankan Inna Quran al-Fajr, sesungguhnya bacaan waktu subuh itu adalah karena masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Mau sholat lihatnya lah disaksikan malaikat, dia disaksikan. Tapi untuk memberikan penekanan yang lebih itu sholat subuh. Kenapa sholat subuh yang ditekankan? Karena ini sing paling abot. Gitu? Karena ini yang paling berat. Di waktu orang nyenyak tidur itu kan biasanya subuh. Itu nggak biasa bangun itu kasih subuh angkatan. Ya, abot turun nih. Kayak penak-penak. Maka perlu ada motivasi khusus yang ditekankan. Dingin-dingin. Wallahu a'lam. Silakan. Ada Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sholat jamaah. Karena ada saya baca kalau kita sholat jamaah takdim jika dikerjakannya di rumah itu lebih afdal, itu tidak dikosong. Betul tidak, karena jamaah ini kan perjalanan orang Saudi yang 70 kilo banyak. Sehingga kalau misalnya saya mau ke Kebumen, saya sholat saja. Yang biasanya selapan 22. Tapi pernah saya baca, kalau itu dikerjakannya di rumah, beragama kata safar, karena sekarang di rumah itu lebih afdal itu 4 rakaat. Jadi tidak dikosong. Begitupun pada saat kembali kita niatnya jamaah akhir, nanti saya asarnya itu pasti sampai Jogja, karena sampai rumah juga sempat waktu itu bagaimana tuntutannya betul apa tidak. Kayak tadi kan yang saya lakukan simpel aja, dua-dua. Ternyata setelah saya baca pada kalau di rumah itu harus 4. Itu aja sih. Qashar memang hanya boleh kalau statusnya sudah musafir. Ketika masih di rumah, perjalanan belum dilakukan, ya tidak boleh dilakukan qashar. Nah, jadi kalau mau menjamak, ya jamak biasa tanpa qashar. Tapi kalau sudah statusnya menjadi musafir, boleh qashar. Ya dengan domisilinya di Jogja, terus pergi ke Jakarta, mau 3 hari, mau 4 hari, mau 5 hari. Di Jakarta itu status jenengan musafir, mau dikosor terus 5 hari itu boleh, walaupun tidak di dalam perjalanan, sudah di rumah tapi di rumah Jakarta, karena statusnya di sana sebagai musafir. Nah, tapi berapa lama kebolehan mengkosor sholat itu? Ini ulama berbeda pendapat dalam 3 pendapat. Pendapat pertama 3 malam, pendapat kedua 19 hari, pendapat ketiga itu tanpa batasan. Nah, pendapat yang kuat pada yang kedua 19 hari berdasarkan hadis riwayat Muslim dikutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Pendapat yang 3 malam itu menggunakan dalil tentang mengusap khuf. Orang yang dalam perjalanan saat wudu boleh tidak melepas alas kakinya, tapi diusap saja bagian atasnya.
Ini berlaku sampai 3 hari 3 malam. Lalu itu digunakan sebagai dalil oleh sebagian ulama berkaitan dengan jamak dan qasar tadi. Maka dikritik oleh sebagian ulama yang itu dalil tentang mengusap khuf bukan masalah jamak dan qasar, maka dipandang tidak tepat. Lalu ada dalil yang lebih tepat, di mana Nabi pernah mengqasar sholatnya sampai 19 hari. Kemudian jadikan dalil untuk sampai pada pendapat batas maksimal 19 hari. Pendapat yang tanpa batasan itu tidak punya dalil yang cukup kuat, hanya berpegang pada status sebagai muslim. Ya, maka wali budak bukan pendapat yang sudah lagi. Soal urutannya Ustaz, ketika kita sampai di tempat asyar, itu kan kadang zuhur dulu apa? Asar dulu? Tetap zuhur dulu. Urut ya. Hanya pelaksanaannya di waktu zuhur itu berarti takdim. Kalau pelaksanaannya di waktu asar itu takhir. Tapi sholatnya tetap sholat pertama dulu baru sholat kedua. Oke. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. 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 Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.